Oke, kita lanjutkan ngobrol politik hari ini ya. Kemarin ada satu berita yang saya kira nggak terlalu mengagetkan lagi sih kalau saya kira sekarang karena Grace Natali ini Wakil Ketua Dewan Pembina PSI yang sekarang juga merangkap sebagai Ketua DPP PSI ya Jakarta ya, itu memberikan semacam sinyal bahwa publik jangan kaget kalau nanti akan muncul lagi kader-kader PSI yang keluar dari PSI. Kan kemarin Speak Michael ini Pak Ernest, Rian Ernest keluar gitu. Nah, jujur saya menjadi sempat merenung sebentar ya, karena bagaimanapun juga kan PS ini partai yang tadinya digadang-gadang menjadi partai anak muda. Jadi bedalah dengan partai-partai politik yang ada ya, muncul anak-anak muda cerdas yang kita anggap tadinya idealis, dan tiba-tiba sekarang ternyata kita tahu prakteknya semacam itu, dan banyak juga yang kemudian yang waras yang meninggalkan itu. Nah, saya ingin mengajak Anda tidak semata-mata menyoroti PSI-nya, tetapi soal bagaimana anak muda dan politik ini, karena ini apa yang dilakukan PSI ini bisa juga merusak kepercayaan anak muda dan juga bisa jadi justifikasi di kalangan anak muda. Ternyata sama aja ya, politisi itu mau yang tua mau yang muda kelakuannya juga sama aja. Iya, publik nggak akan kaget karena sekuensisnya mulai dari Samara, dan orang udah menilai Samara itu semacam sinyal pertama bahwa ada masalah di PSI itu. Lalu berturut-turut mungkin udah 10 tokoh keluar dari situ tuh. Dan orang lama-lama orang lihat PSI akhirnya nanti tinggal 2 orang, yaitu suami istri. Jadi namanya PSI Partai Suami Istri, itu tinggal seseorang yang adalah suami dan seseorang yang adalah istri yang memang masih getol untuk mempromosikan PSI. Kira-kira begitu akibatnya. Tetapi buat kita sebetulnya berbahaya kalau anak muda nggak ada partai itu. Dulu kita berharap, dan berkali-kali saya terangkan, saya pendukung PSI di awal itu. Saya kasih pikiran saya menulis di jurnal mereka, saya kasih kuliah di tempat itu tuh dengan maksud PSI ini menumbuhkan harapan bahwa politik bisa diasuh dengan akal sehat, bisa diasuh dengan kebersihan moral. Tapi ternyata di dalam PSI sendiri dia nggak punya kemampuan untuk mempertahankan integritas itu tuh. Begitu disiram uang maka selesai masalah itu, dan PSI akhirnya jadi partai partisan untuk Jokowi doang tuh. Karena dari awal orang tahu ya ilah, kalau partai didirikan buat Jokowi artinya 5 tahun bubar dong kalau Jokowi bubar. Kan partai itu dia ada visi itu, dan visi itu yang mau dilihat. Nah begitu visi itu hilang, ya udah mereka yang bahkan ingin mempertahankan visi itu merasa resah karena dihajar terus oleh netizen, kan satu-satu mundur kan. Jadi kelihatannya ini partai yang jadi radikal di bidang yang justru di bidang yang dangkal. PSI radikal mestinya di bidang-bidang yang berat, tentang masa depan generasi, tentang lingkungan, tentang hak asasi, tentang gender equality, segala macam. Itu yang nggak terjadi itu. Yang terjadi adalah pendangkalan karena sekedar dipersepsikan bahwa PSI ini adalah die hardnya Jokowi. Ngapain partai jadi die hardnya seseorang yang juga bukan anggota PSI kan? Lain kalau Pak Jokowi itu anggota PSI itu ya bolehlah. Kan Pak Jokowi anggota PDIP, mesti yang die hard PDIP itu. Tetapi kita tahu ini partai yang diasuh oleh plutokrasi, oleh oligarki itu. Itu intinya. Jadi kalau Ibu Grace atau Mbak Grace mengungkapkan itu, jangan kaget kalau ada yang mundur. Itu sinyalnya mendua, bahwa Grace sendiri menganggap bahwa ini partai ini demoralisasinya udah besar banget. Dan demoralisasi itu yang menyebabkan di jangka panjang orang nggak percaya lagi pada partai yang diisi oleh anak-anak muda. Padahal justru dari awal orang menganggap kita nggak akan pilih partai-partai orang tua itu, kita mau ke PSI. Ini momentum yang berantakan akhirnya. Kenapa begitu? Tadi karena fanatisme, karena feodalisme, karena memusuhi, karena terus-terus Islamofobi. Kan itu jadinya kan. Jadi mereka yang ada di dalam PSI bikin refleksi sebetulnya bahwa oke, kalau begitu saya mau cari alasan untuk pindah partai, keluar partai segala macam. Lalu PSI tentu akan bereaksi bahwa itu memang seleksi alam. Iya, seleksi alam yang memungkinkan harusnya makin lama makin bagus PSI. Ini seleksi alam yang menyebabkan PSI makin buruk, kan beda tuh seleksi alam yang dibayangkan oleh Darwin misalnya. Seleksi alam yang fitness itu bertahan karena mampu adaptasi. Yang sekarang justru karena gagal beradaptasi mereka keluar dari PSI kan. Jadi saya kira itu kalau kita bikin refleksi, dan intinya adalah kita ingin ada partai yang betul-betul paham tentang masa depan. Masa depan siapa? Masa depan anak muda.
Sekarang anak muda merasa dia nggak tahu lagi mau kemana menyalurkan aspirasi itu. Saya betul tuh. Jadi kalau PSI bubar saya sangat menyayangkan itu. Dan harapan untuk memulihkan Indonesia berdasarkan perspektif anak muda akhirnya hilang. Atau memang sebenarnya sejak awal memang salah didesainnya, mungkin didesain untuk itu gitu ya, bukan terjadi bahwa di tengah jalan mereka berubah menjadi partai yang partisan, tapi sejak awal partai itu memang didesain untuk itu gitu. Diam-diam kita bikin refleksi misalnya bahwa ya memang itu partai didesain untuk Ahok misalnya, Jokowi, untuk siapa lagi itu. Tetapi dalam perjalanan kan orang lihat ada figur-figur baru di situ. Ibu Grace sendiri memperlihatkan bahwa di awal-awal dia merasa oke, memang ada kesan Jokowers, tetapi ide PSI itu bukan Jokowisme. Lama-lama justru ini jadi Jokowisme tuh, Jokowi 3 periode, Jokowi perpanjang, kan semuanya begitu kan. Kenapa begitu? Karena akhirnya partai diperintah oleh uang. Siapa yang punya uang? Ya oligarki. Kemana oligarki mengatur partai? Ya dengan menaruh orang-orang oligarki di situ kan. Jadi partai akhirnya jadi kerdil gitu. Partai yang simbolnya adalah bunga mawar di Eropa, itu bunga mawar itu artinya sosialistis demokratis, itu ada harapan gitu. Tetapi lama-lama bunga mawarnya itu ya kayak kering dan satu-satu jatuh kelopaknya. Lalu meranggaslah bunga mawar itu. Dan yang tersisa adalah durinya itu, dan orang nggak mau lagi mendekat terhadap duri itu. Itu sama seperti lagunya Poison itu, every rose has its thorn, setiap mawar ada durinya itu. Tapi tetap dia mawar. Nah sekarang bunganya hilang ya tinggal duri. Oke. Saya kira ada 2 soal yang saya kira kita bahas sebagai refleksi ya. Satu, pertama bahwa fanatisme terhadap figur itu yang sejak awal kita ingatkan. Bahkan hal yang sama juga kita ingatkan pada para relawannya Anies Baswedan, ya, Bung Rocky. Yang kedua, kita berharap bahwa apa yang terjadi pada PSI ini kemudian tidak membuat generasi muda dan anak muda mengeneralisir bahwa politik itu ya semua buruk seperti yang terjadi pada PSI itu. Ya, sebetulnya saya mau bikin FNN jadi partai politik buat anak muda aja supaya ada harapan. Tetapi kita dorong anak muda ini, walaupun saya sebetulnya pesimis dengan keadaan politik itu karena hitungan-hitungan teknis yang memungkinkan yang nggak ada gunanya. Kalau itu kita masuk di dalam politik harapan yang palsu. Tetapi ini kita bayangkan, ini ada hak generasi untuk menikmati nanti Indonesia yang bersih. Jadi dari sekarang kita kasih kritik pada partai politik supaya anak-anak muda ini satu waktu dia sadar politik dan mulai membangun kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Lupakan aja ada politik yang 17 itu, teman-teman muda tuh. Anda punya kemampuan untuk menghasilkan kembali Indonesia tuh. Itu yang kemarin saya ceramahin di youth camp itu tema yang bagus. Jadi satu perkemahan yang isinya terpilih dari seluruh Indonesia, kecil aja 20-25 orang, tapi mereka menginginkan ada pikiran ke depan gitu. Yang kasih kuliah di situ ada saya, ada Pak Novel Baswedan, ada Haris Asrar, Ferry Amsari, ada Ibu Fitri, ada teman-teman muda dari UI dan kampus-kampus yang berupaya untuk mengikat kembali harapan pada generasi. Jadi paradoksnya ada kegiatan anak-anak muda yang berupaya untuk membersihkan politik, sementara partai yang didesain untuk anak muda membusuk gitu kan. Jadi 2 hal yang berbeda. Tapi saya selalu percaya bahwa generasi muda punya kemampuan untuk mengekspresikan pikirannya tanpa harus jadi fanatis. Di bahaya dan politik menjadi feodal dan menjadi fanatis. Jadi kalau orang bilang nggak ada harapan Indonesia, ada harapan kalau hak generasi baru itu kita hormatin, beri mereka kebebasan untuk menumbuhkan sendiri Indonesia versi mereka. Apakah kemudian fenomena fanatisme terhadap para figur itu hanya terjadi pada negara-negara yang seperti kita ini yang secara demokrasinya belum tumbuh cukup kuat gitu, Bung Rob? Fanatisme itu terjadi karena sebetulnya Indonesia dari awal juga Pak Jokowi nggak ada yang fanatik pada Pak Jokowi kan. Biasa aja, saya ikut mendorong teman-teman LSM masuk ke istana tuh dan temani Pak Jokowi karena dia adalah figur politisi figur. Tetapi kesalahan Pak Jokowi nggak mau bergaul lebih luas dari lingkungan yang membuat dia senang gitu. Lama-lama dari feodalisme jadi fanatisme kan. Dari memuja-muja, dari memuji-muji jadi memuja-muja tuh. Nah sekarang kesulitan.
Karena kalau kita lihat relawan Jokowi itu die hard apa enggak sih? Dia die hard pada Jokowi, bukan die hard pada ide Jokowi. Karena Jokowi nggak ada ide tentang masa depan kan. Jadi ajaib misalnya orang fanatik pada seseorang yang nggak punya konsep masa depan. Kalau ditanya apa konsep masa depan Pak Jokowi? IKN, cuma itu kan. Jadi orang fanatik pada IKN akhirnya. Relawan Jokowi, relawan yang sekedar dimaksudkan untuk menjaga supaya IKN itu nggak diganggu tuh. Dia nggak punya perspektif tuh. Nah PSI tadinya punya perspektif, membayangkan tentang environmental ethics, tentang hak-hak seksual baru yang harusnya dijaga ke depan. Sekarang mereka yang ada dalam spektrum sekuler misalnya, kehilangan potensi untuk mengucapkan pikiran sekulernya yang tadinya diwakilkan oleh PSI, khususnya buat anak-anak muda tuh. Jadi itu yang hilang tuh. Jadi bagian dari politik kita membusuk hanya karena tadi fanatisme tuh. Jadi bahaya betul. Termasuk kita mau beritahu pada relawan Anies, jangan fanatik pada Anies gitu. Memang yang terjadi terpaksa orang fanatik pada Anies, kan ada yang fanatik pada Ganjar. Kan jadi begitu kan. Padahal nggak ada percakapan di antara orang fanatik. Jadi kita ingin Anies belajar juga supaya jangan menghipnosis relawan dia untuk jadi fanatik gitu. Ide Anies harus diucapkan dari awal. Apa proyek Anies tentang IKN, pinangan dia kalau dia jadi presiden, apa yang dia ingin lakukan untuk supaya stunting itu berhenti sehingga generasi baru itu 2030 betul-betul punya otak yang mampu bersaing dengan otak-otak di kawasan Asia kan. Itu yang orang ingin lihat. Jadi hentikan feodalisme, hentikan fanatisme, hentikan money politics. Itu yang memungkinkan Indonesia tumbuh bersih. Yes, oke. Saya kira apa yang terjadi pada PSI ini menjadi semacam pelajaran penting juga gitu ya buat kita semua, dan itu menarik jadi sebagai sebuah studi politik di Indonesia menurut saya. Nah betul itu. Sebenarnya ada orang yang mulai riset apa sebetulnya yang membuat kaki-kaki PDI itu keropos. Apa yang membuat moral anak muda itu akhirnya berhenti untuk memuja-muja PSI yang bagi mereka dulu partai keren. Di daerah kan semua dulu kalau dilihat PSI, wah itu kayak ada aura lain di situ. Orang-orang yang muda, pinter, keren, cantik segala macam. Tapi itu semua punah karena tadi Jokowiisme doang ideologinya ternyata. Ya kalau begitu ganti aja jadi PSG, Partai Solidaritas Jokowi, kan itu intinya kan. Ini dia pakai nama Partai Solidaritas Indonesia, tetapi Islamofobi diajukan di situ. Partai Solidaritas Indonesia, tapi kedengkian dalam perdebatan politik lebih tinggi daripada keinginan untuk bersahabat dan berdiskusi secara tajam. Ini tokoh-tokoh PSI ini yang sebetulnya merusak politik. Jadi PSI itu merusak politik, yaitu harapan generasi baru bahwa ada partai yang bisa menjadi corong suara mereka di masa depan. Sayang sekali itu. Jadi saya menyesalkan kalau PSI membusuk, dan itu yang disebut decaying, pembusukan itu udah berlangsung sebenarnya udah 2 tahun, dan tokoh-tokoh yang bermutu di PSI diam-diam bikin refleksi itu, mulai membandingkan Anies sama Jokowi. Ya memang kita fanatik Jokowi, tapi kelihatannya Anies lebih masuk akal di masa depan kan. Jokowi masa depannya apa? Ya nggak ada. Kan anak muda kan berpikir begitu. Memang Pak Jokowi udah selesai, bahkan udah di ujung kepemimpinannya dia udah berhasil menyelenggarakan pesta perkawinan untuk semua anaknya tuh, selesai masalahnya tuh. Lalu masa di depan apa? Stunting. Masa depan apa? Etika lingkungan apa? Apakah Presiden Jokowi menitipkan itu pada generasi baru? Enggak. Jadi itu yang saya kira di bawah itu, kalau orang riset, orang melihat tuh sentimen pertama kenapa orang keluar dari PSI apa itu? Ya pasti karena fanatisme buta dari partai itu pada Jokowi. Yes, karena itu kita ingatkan kepada semua tim pendukung capres, semua relawan pendukung capres, jangan fanatis terhadap figur ya, fanatisnya terhadap program-program yang mereka tawarkan dan visi mereka terhadap Indonesia ini. Ya, itu pentingnya. Fanatisme itu bagian paling inflatuar dari politik. Ya. Oke, thank you, Bung Rocky. Kita tetap 0%. 0%, itu ya optimisme. Yes, thank you. Yes.